Prabu Brawijaya, yang merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit, pernah sekarat akibat terserang sebuah penyakit, hingga kemudian harus mencari pengobatan untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Dalam meditasinya, Prabu Brawijaya atau Bre Kertabumi mendapatkan wisik. Jika ingin sembuh, maka harus menikahi seorang pelayan wanita berdarah Wandan atau Sulawesi. Perempuan itu harus menjadi istri Bre Kertabumi yang terakhir. Maka kemudian dipilihlah Putri Wandansari, yang juga dikenal dengan nama Bondrit Cemara, seorang dayang yang biasa melayani permaisuri Dewi Dworowati, atau juga dikenal sebagai Putri Campa. Kisah ini tercantum dalam buku Babat Tanah Jawi mulai dari Nabi Adam hingga tahun 1647, yang diterbitkan di tahun 2007 di Yogyakarta. Dalam Babat Tanah Jawi itu dijelaskan, Bre Kertabumi sembuh setelah menikahi sang dayang tersebut. Bondrit Cemara kemudian dikenal sebagai Wandan Kuning, yang melahirkan Raden Bondan Kejawan. Sayangnya ketika Putri Wandansari melahirkan anak dari benih Prabu Brawijaya itu, bayi tersebut diberikan kepada Ki Buyut Masahar dengan pesan agar bayi tersebut dilenyapkan. Alasannya, menurut ramalan para ahli nujum kerajaan, anak itu kelak akan membawa keburukan bagi kerajaan Majapahit. Namun Ki Buyut Masahar justru merawat bayi laki-laki itu dan kemudian diberi nama Bondan Kejawan. Suatu ketika, setelah sebuah masa panen, Ki Buyut Masahar ingin membawa hasil panennya kepada sang Prabu Majapahit. Karena hasil panen padi terlalu banyak, padi itu dipikul oleh banyak sekali orang. Saat itu, Bondan Kejawan ingin ikut serta di luar sepengetahuan bapak angkatnya itu. Setiba di keraton, hasil panen padi telah diserahkan kepada sang Prabu dan diterima oleh para pembesar yang ditugaskan. Sementara itu, Bondan Kejawan masuk ke dalam Siti Inggil menuju tempat gamelan Sekar Dalima, yang merupakan hadiah dari Raja Campa. Bondan Kejawan dengan isengnya memainkan gamelan Sekar Dalima itu. Gamelan Sekar Dalima merupakan sebuah gamelan pusaka yang tidak boleh dimainkan oleh sembarang orang, dan hanya dimainkan di waktu-waktu tertentu saja. Bunyi tetabuhan gamelan itu membuat terkejut orang banyak di keraton, hingga sampai ke telinga sang Prabu Brawijaya. Sang Prabu memberikan perintah untuk memeriksa siapa yang berani memainkan gamelan Sekar Dalima itu. Bondan Kejawan kemudian ditangkap dan ditanya siapa nama dan dari mana asalnya. Mengakulah Bondan Kejawan bahwa dia adalah anak Ki Masahar, dan kemudian dibawa menghadap pada sang raja. Prabu Brawijaya segera memberikan hukuman mati. Namun setelah diketahui bahwa Bondan Kejawan adalah anak angkat Ki Masahar, maka hukuman pun dibatalkan. Sang Prabu malah gembira melihat putranya yang dititipkan kepada Ki Masahar telah kembali. Oleh karena itu, sang Prabu tidaklah menjadi marah. Bahkan kemudian malah memberi hadiah 2 bilah keris bernama Masehanwar dan Malela, serta berpesan kepada Ki Masahar supaya Bondan Kejawan dititipkan kepada Ki Ageng Tarub. Pesan pun kemudian diteruskan. Ki Masahar dan Bondan Kejawan segera berangkat ke Tarub. Sesampainya di Tarub, Bondan Kejawan diserahkan kepada Ki Ageng Tarub. Bondan Kejawan diterima dengan baik dan kemudian diambil menjadi menantu oleh Ki Ageng Tarub. Dinikahkan dengan cucu perempuannya yang bernama Diah Nawangsih, yang merupakan keturunan dari Bidadari Nawang Wulan. Pagi hari yang cukup mendung ini, aku menyengajakan diri menuju ke sebuah tempat yang di Google Maps tertera dengan nama Ki Bondan Kejawan. Letaknya di sekitaran Gamping, Sleman, tak begitu jauh dari lokasi Pasar Hewan Ambar Ketawang.
Aku menyusuri jalan raya Wates dan berbelok ke arah pasar hewan Ambar Ketawang. Pagi ini suasana lumayan padat. Awalnya aku agak ragu apakah tempat yang kutuju ini memang benar ada kaitannya dengan kisah Bondan Kejawan tadi. Apalagi setelah mencari informasi sana-sini, banyak sekali lokasi yang bernama makam Bondan Kejawan, seperti di Grobogan, Wonosobo, dan juga Pati, dan mungkin juga ada tempat lainnya. Dan lucunya, sebagai anak muda yang ingin tahu mengenai jejak sejarah Nusantara masa silam, kadangkala aku bertemu dengan para tetua yang merasa selalu paling tahu. Akhirnya bukannya membimbing malah cenderung menghakimi. Kata-kata yang keluar jauh dari kata bijak dan tidak bermuatan apa-apa. Dan hal ini pun terjadi ketika aku bertanya kepada seorang sesepuh mengenai makam Bondan Kejawan ini. Beliau malah ngalor ngidul menceritakan hal-hal yang berbau kegaiban dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal yang kutanyakan. Padahal seringkali aku mendengar para tetua dan sesepuh yang mengeluh mengenai anak muda yang perlahan meninggalkan sejarah bangsanya. Tapi ketika ada anak muda yang ingin mencari informasi mendalam mengenai hal itu, beliau-beliau malah asik dengan dirinya sendiri. Untuk mencari informasi dengan literasi pun saat ini semakin sulit. Hanya sedikit sekali perpustakaan umum yang menyediakan sumber informasi tersebut. Toko buku pun kini satu persatu mulai tutup. Dan jika ada buku baru mengenai sejarah Nusantara saat ini, buku itu pun telah berjubel penuh muatan narasi demi kepentingan kelompok tertentu saja. Maka di tengah kesibukan aktivitasku, aku seringkali mengunjungi berbagai tempat yang terkait dengan sejarah Nusantara. Awalnya semuanya tak aku tayangkan dimanapun, tapi kemudian demi untuk berbagi sedikit pengalaman yang kutemui, meskipun semuanya masih jauh dari kata sempurna, maka muncullah tayangan Senyum Indonesia ini. Semoga semakin banyak anak muda yang terpanggil untuk sekedar mencari tahu dengan mata kepala sendiri lokasi-lokasi yang berkaitan dengan sejarah Nusantara ini, dan semoga menemukan informasi yang objektif tentang lokasi tersebut. Aku coba menepis segala hal yang akan merintangi langkahku. Maka aku pun menuju ke lokasi yang disebut sebagai makam Bondan Kejawan. Terlepas dari segala kontroversi mengenai lokasi manakah yang sebenarnya merupakan makam beliau. Maka disinilah aku, di jalan perkampungan yang ditunjukkan oleh Google Maps, yang di masa kini sangatlah membantu. Melintasi jalan makadam dan perkampungan yang sepi, kemudian aku diarahkan masuk ke arah bagian yang penuh dengan pepohonan.
Setelah beberapa saat melaju, aku pun tiba di sebuah bangunan yang terdapat di antara banyak pepohonan yang menjulang tinggi. Salah satu pohon yang kukenali adalah pohon Tanjung. Entah mengapa, hampir di setiap situs yang berkaitan dengan Majapahit, hampir di semuanya terdapat pohon Tanjung. Apakah ini sebuah penanda? Entahlah. Aku melihat-lihat sekitar bangunan yang terbilang cukup terawat dan bersih ini. Lokasinya berada di antara rimbunan pohon dan juga luasnya hamparan persawahan di sebelah utaranya. Tak lama kemudian, aku segera meminta izin kepada penjaganya untuk melakukan sowan. Di dalam bangunan terdapat sebuah cungkup yang dibalut dengan kain berwarna putih. Juga tampak beberapa bilah tombak yang berada di deret barat dari cungkup tersebut. Suasananya sangat sejuk dan sangat tenang. Aku pun lalu seperti biasa mengaturkan penghormatan dengan berdiam diri. Dan keheningan adalah bahasa yang terindah menurutku. Siapapun atau apapun yang berada di sini, energinya telah memberikan ketenangan bagi banyak orang. Terlepas dari benar tidaknya atau siapa tepatnya yang terbaring atau yang berada di tempat ini. Setelah beberapa saat berdiam diri, aku segera mengundurkan diri dan semakin besar hasrat hati ini untuk mengetahui lebih jauh mengenai lokasi-lokasi yang penuh sejarah. Apakah teman perjalanan Senyum Indonesia siap selalu menemaniku?